saya Francisca Stella Marisa Inasare. Saya Morgenia Jessica Pascanova-Kelasura. Saya Marieta Anyarita Bea. Saya Francisca Andreini Putri Armando. Kami dari kelompok 1 dari kelas 10-2. Kami akan menjelaskan tentang pencemaran air yang ada di lingkungan sekitar kami. Pencemaran air merupakan peristiwa masuknya zat berbahaya atau komponen berbahaya lainnya ke dalam perairan. Pencemaran air merupakan masalah global utama yang membutuhkan evaluasi dan revisi kebijakan sumber daya air pada semua tingkat. Jenis-jenis pencemaran air. Terdapat lebih dari satu jenis pencemaran air yang dapat digolongkan sebagai berikut. Yang pertama, pencemaran mikroorganisme. Pencemaran jenis ini merupakan pencemaran yang terjadi akibat mikroorganisme yang berkembang di dalam air. Mikroorganisme tersebut seperti zooplankton dan fitoplankton. Sejatinya, mikroorganisme memiliki peran untuk menjernihkan air. Namun, dalam jumlah yang berlebihan akan membuat air menjadi tercemar. Yang kedua, pencemaran organik nutrisi tanaman. Air dapat tercemar oleh organik dari nutrisi tanaman. Hal ini erat kaitannya dengan aktivitas dalam bidang pertanian. Dalam aktivitas pertanian, pemberian pupuk nitrogen dan fosfat memang terbukti untuk mencegah hama dan membuat tanaman lebih subur. Namun, dampak negatif yang ditimbulkan jika pupuk kimia terkena pada air akan berdampak pada pencemaran air. Yang ketiga, pencemaran bahan kimia anorganik. Pencemaran bahan kimia anorganik sangat erat kaitannya dengan aktivitas manusia sehari-hari. Banyak bahan-bahan yang digunakan oleh manusia yang mengandung bahan kimia seperti timbal, kadmium, dan merkuri yang berujung pada tercemarnya air. Yang keempat, pencemaran bahan kimia organik. Tak jauh berbeda dari pencemaran bahan kimia anorganik, pencemaran bahan kimia organik juga erat kaitannya dengan aktivitas yang dilakukan manusia. Bahan-bahan seperti plastik, pestisida, dan minyak akan berdampak pada pencemaran air. Yang berikut, penyebab pencemaran air. Yang pertama, sampah. Penyebab pencemaran air yang sedang hangat-hangat sekarang ini adalah sampah. Banyak sekali sampah yang berserakan di laut dan di sekitar kita. Hal ini menunjukkan betapa besarnya dampak manusia membuang sampah sembarangan, apalagi membuang sampah ke sungai ataupun laut. Yang kedua, limbah pabrik. Salah satu penyebab penyebaran air yang paling sering ditemukan adalah limbah pabrik. Limbah pabrik yang dibuang ke sungai atau laut tersebut belum diolah terlebih dahulu, sehingga dengan air sungai ataupun laut tersebut, maka dampaknya akan dirasakan oleh masyarakat, terutama yang menggunakan sumber air yang telah tercemar limbah industri. Solusinya, tentu industri atau pabrik tersebut harus mengolah limbah terlebih dahulu sebelum dibuang ke sungai. Yang ketiga, deterjen. Penyebab pencemaran air berikutnya adalah deterjen. Menggunakan deterjen dan pembuangan limbah deterjen langsung ke dalam air akan menyebabkan berbagai masalah untuk ekosistem laut. Tidak hanya menyebabkan pencemaran air, ikan-ikan dan organisme yang hidup di air dapat mati karena deterjen. Yang keempat, penggunaan bahan peledak untuk menangkap ikan. Penggunaan bahan peledak ini tidak hanya dapat merusak ekosistem laut dan membuat ikan-ikan mati, bahkan juga bisa mencemarkan air dengan matinya ikan-ikan yang ada pada sebuah ekosistem di laut maupun sungai. Air akan menjadi semakin tercemar karena tidak ada yang merusak perjalanan rantai makanan di laut, walaupun sudah dilarang keras untuk melakukan hal tersebut, tetapi masih banyak penggunaan bahan peledak yang terjadi saat ini. Berikut saya akan menjelaskan tentang dampak pencemaran air bagi manusia, tumbuhan, dan hewan. Bagi manusia, pencemaran air sangat berdampak serius pada kesehatan.
Namun, pencemaran air ini tidak hanya dirasakan oleh manusia saja, melainkan dirasakan oleh tumbuhan dan hewan. Pada tumbuhan, pencemaran air ini akan mengganggu produktivitas tumbuhan, sedangkan pada hewan akan menurunkan oksigen yang menyebabkan organisme-organisme mati. Ciri-ciri pencemaran air: yang pertama berbau, yang kedua adanya endapan dan bahan pelarut, dan yang ketiga suhu pada air berubah. Cara mengatasi pencemaran air. Yang pertama, melakukan instalasi pengolahan air limbah atau IPAL atau disebut juga dengan kolam stabilisasi untuk mengantisipasi adanya limbah-limbah berbahaya yang dihasilkan oleh industri. Yang kedua, mengelola limbah rumah tangga berupa tinja secara cermat. Tinja adalah hasil sisa kotoran dari makhluk hidup. Cara mengatasi pencemaran air yang satu ini bisa dilakukan dengan menerapkan sistem sanitasi secara terencana dan higienis agar tinja tidak langsung mencemari air. Yang keempat, menjauhkan polutan atau penyebab pencemaran. Hal ini biasanya diatur dalam regulasi yang khusus, misalnya jarak antara sebuah kawasan industri dengan kawasan sumber air. Pelaksanaan regulasi ini harus dilakukan secara bersamaan dengan sanksi yang tepat bagi para pihak yang suka melanggar aturan tersebut. Yang kelima, melakukan edukasi dan gerakan yang nyata bagi para masyarakat agar masyarakat tahu bagaimana dampak dari pencemaran air. Yang keenam, melakukan penanaman pohon dan perawatan pohon pada lahan yang hijau, sebab keberadaan pohon ini sangat penting bagi keberlangsungan siklus air bersih. Yang ketujuh, menggunakan produk-produk yang ramah lingkungan. Misalnya, teman-teman bisa menggunakan produk-produk yang konsisten dalam menjaga kelestarian lingkungan. Yang kedelapan, teman-teman harus melaksanakan proses pembersihan secara berkala. Misalnya, teman-teman harus membersihkan saluran air yang ada di lingkungan tempat tinggal teman-teman.